نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 12 wujud mengerikan manusia saat dibangkitkan di hari kiamat. Kiamat merupakan peristiwa hancurnya alam semesta ini. Apakah kisah-kisah ini hanya imajinasi ataukah ada dasar nyata di baliknya? Dalam video ini, kita akan mengupas setiap wujud mengerikan manusia yang konon akan muncul saat kiamat tiba. Saksikan dengan hati berdebar, dan bersiaplah untuk merenungkan arti di balik cerita-cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten seru lainnya. Selamat menyaksikan. Kejadian hancurnya alam semesta ini tidak sekaligus, namun terjadi secara bertahap berdasarkan tiupan sangkakala. Seperti dalam hadis riwayat Abu Hurairah, bahwa malaikat Israfil meniup sangkakala 3 kali. Pertama merupakan tiupan yang mengejutkan segala makhluk. Tiupan kedua akan mematikan segala makhluk. Sedangkan tiupan ketiga akan membangkitkan segala makhluk dan mereka akan digiring ke padang mahsyar. Ketika manusia bangkit dari kuburnya, bermacam-macam rupa yang mengerikan. Hal ini lantaran amal perbuatannya sewaktu di dunia. Al-Quran menjelaskan perihal penyesalan ahli kubur ketika dibangkitkan yang tertera dalam surat Yasin ayat 52, yang artinya, mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasul-Nya. Ada 12 wujud manusia setelah manusia dibangkitkan dari kubur di hari kiamat dan menuju padang mahsyar. Berikut ini penjelasannya. 12 wujud mengerikan saat manusia dibangkitkan dari kubur. Mengutip Taufik dalam bukunya yang berjudul Negeri Akhirat, menginformasikan tentang keadaan yang sangat mengenaskan yang dialami orang-orang berdosa pada Yaum Al-Ba'as. Ia menegaskan adanya 12 perwujudan kelompok manusia yang telah melanggar aturan Tuhan di dunia. Kelompok pertama, mereka akan digiring dari kubur mereka dalam keadaan tidak memiliki tangan dan kaki. Terdengarlah perkataan sambutan untuk mereka. Inilah orang-orang yang pada waktu hidup di dunia sering berbuat aniaya kepada tetangga-tetangganya. Kelompok kedua, mereka akan digiring dari kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan seperti rupa babi hutan. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah kelompok orang-orang yang meremehkan salat 5 waktu ketika hidup di dunia. Kelompok ketiga, mereka akan digiring dari kuburnya dalam keadaan perut mereka membuncit laksana gunung yang dipenuhi dengan ular, kalajengking, dan binatang-binatang melata lainnya. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang sewaktu hidup di dunia enggan untuk mengeluarkan zakat. Kelompok keempat, mereka akan digiring dari kuburnya sedang dari mulut mereka mengeluarkan darah. Terdengarlah perkataan untuk menyambut mereka. Inilah orang-orang yang suka berdusta ketika melakukan transaksi jual-beli sewaktu kehidupannya di dunia. Kelompok kelima, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan berbau busuk. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang kelihatannya baik di depan umum, padahal sebenarnya mereka adalah pelopor kemungkaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok keenam, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tenggorokan dan tengkuknya terputus. Terdengarlah kata-kata, inilah orang-orang yang suka memberikan kesaksian palsu sewaktu hidup di dunia. Kelompok ketujuh, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan tidak memiliki lidah, dan dari mulut mereka mengeluarkan darah dan nanah.
Mereka akan menerima dengan kata-kata, inilah orang-orang yang enggan memberi kesaksian kebenaran sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-8, mereka akan digiring dari dalam kuburnya menuju padang mahsyar dalam keadaan terbalik, kepala di bawah dan kaki di atas. Mereka akan disambut dengan kata-kata, inilah orang-orang yang suka berbuat zina sewaktu hidup di dunia dan mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ke-9, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah-wajah mereka berwarna kehitam-hitaman dan mata mereka berwarna kebiru-biruan. Sedang di dalam mulut mereka dipenuhi dengan api. Terdengarlah katanya, inilah orang-orang yang suka memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim sewaktu di dunia. Kelompok ke-10, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan dipenuhi dengan penyakit kulit. Akan dikatakan kepada mereka, inilah orang-orang yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya ketika di dunia. Kelompok ke-11, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan buta kedua matanya dan buta hatinya. Gigi mereka bagai tanduk sapi jantan, bibir mereka dalam keadaan melebar sampai ke dada, lidah mereka saya manjang sampai ke perut, sedangkan dari mulut mereka tak henti-hentinya mengeluarkan berbagai macam kotoran. Akan terdengar kata kunci, inilah orang-orang yang suka meminum minuman keras sewaktu hidup di dunia. Kelompok ke-12, mereka akan digiring dari dalam kuburnya dalam keadaan wajah mereka terkena sinar matahari. Mereka akan menjembatani jembatan Siratal Mustaqim bagaikan kilat. Kepada mereka akan dikatakan, inilah orang-orang yang suka beramal saleh, selalu berusaha menjauhi perbuatan dosa, menjaga salat 5 waktu, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia dalam keadaan sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada balasan yang tepat bagi mereka kecuali surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan, ampunan dari sisi Allah, dan kasih sayang yang melimpah darinya. Hadis riwayat Ibnu Majah.